Puji Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat kita menikmati hadirat Tuhan bersama dengan kami di tempat ini. Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan, tetapi doa dan ibadah kita selalu mempertemukan kita di dalam kasih Tuhan. Percayalah bahwa mujizat Tuhan setiap hari ada di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, mari kita naikkan pujian ini bahwa berjalan bersama dengan mujizat selalu kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan yang dari Tuhan. Siapkan hati kita semuanya untuk kita masuk dalam ibadah kita pada saat pagi hari ini. Haleluya. Kami percaya Tuhan ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Amin Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Mari sama-sama kita katakan, Kau Tuhan, Dia Tuhan yang menjadi andalan dalam setiap hidup ini. Siapa yang kita andalkan dalam hidup ini? Hanya Dia Tuhan yang kita percaya. Di saat kita tidak mampu lagi untuk melewati setiap perkara dalam hidup ini, tapi hanya Yesus yang sanggup menolong kita. Dari awal sama-sama. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Mari sama-sama kita katakan, Aku percaya ada mujizat. Mujizat Tuhan selalu ada bagi orang percaya. Tuhanku dahsyat. Perkara ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mari sama-sama kita angkat tangan kita katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Amin. Yes, kami percaya. Aku percaya. Lagi sama-sama katakan, angkat hatimu kepada Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Amin, amin, amin Tuhan. Aku Percaya Tuhanku Engkau dahsyat. Perkara besar Engkau buat bagi kami Tuhan. Amin. Aku percaya ada mujizat. Katakan, angkat hatimu. Aku percaya. Mujizat Tuhan selalu ada bagi orang yang berseru kepadanya. Amin. Aku percaya Tuhanku amin. Perkara ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan mujizat. Aku percaya ada mujizat ya Tuhan. Aku percaya Sampai kapanpun Engkau tetap Tuhan kami, Allah yang ajaib Tuhan. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya
mujizat percaya ada mujizat. Sekali lagi aku percaya, Aku percaya ada mujizat. Selalu kami percaya Tuhan, Kau Tuhan pembuat mujizat. Kau besar, Kau dahsyat, Kau mulia. Mari angkat setiap hati kita, beri ruang hatimu yang terbaik bagi Dia Tuhan. Sebab Dia hadir, Dia ada, Dia berkarya, Dia bekerja, Dia melakukan perkara yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang melawat umat-Mu, Kau yang melawat hati kami Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu bagi kami pagi ini Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, belas kasihan-Mu atas kami Tuhan. Haleluya. Kami bawa hati kami bawa korban syukur kami kepadamu. Kami bawa jiwa yang hancur, hati yang rindu. Yesus Tuhan, Kau yang memegang tangan kami. Kau Allah Immanuel, Kau Allah El Shaddai, Allah yang berkuasa, Allah yang penuh kuasa selamanya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Yesus Tuhan, haleluya. Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu bersama kami. Terima kasih Bapa, haleluya. Ya Masa, terima kasih Yesus Tuhan. Syukur bagi-Mu, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kami percaya Kau ada di tengah kami. Engkau pahlawan perang kami, Kau yang melatih kami Tuhan, Kau yang memimpin menuntun kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang suci adanya. Dia ada bersama dengan kita. Mari katakan, angkat kedua tangan-Mu. Kita berseru dan memanggil nama Tuhan. Dia Allah yang besar, Dia berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Amin, haleluya Tuhan. Katakan Dia hebat, Dia kudus. Sama-sama katakan, Holy ya Tuhan, oh Jesus we love you, Almighty, what is the Lamb? Oh katakan, Dia kudus selamanya, Allah kudus, oh kuduslah Tuhan. Sebab Engkau kudus. Segala yang bernafas harus memuji dan menyembah Engkau. Sebab Engkau layak Tuhan. Tidak ada nama lain. Katakan, penuhi bumi ini dengan kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu ya Tuhan. Maha kuasa, Kau berkuasa. Katakan Dia layak, amin. Dia layak kudus, kudus, kudus Tuhan. Segala lidah mengaku Engkau Tuhan.
Tuhan, Dia layak dipuji. layak disembah, Katakan layak dipuji. layak dipuji, Oh, sebab Dia layak disembah, layak dipuji. Oh, amin. Layak disembah, layak dipuji. Sekali lagi, layak dipuji, layak disembah. layak disembah. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau penguasa langit dan bumi ini. Segala lidah akan mengaku Engkau Kristus adalah Tuhan. Setiap lutut akan bertelut dan menyembah kepada Engkau ya Tuhan. Dalam segala situasi keadaan apapun, kami tetap bangga memiliki Allah yang hidup dan berkuasa. Situasi ini tidak bisa mengubah cinta kami, hati kami kepada Engkau. Sampai kapanpun Engkau tetap Tuhan kami. Engkau tetap Allah yang punya kuasa, yang tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya tetap ada dalam hidup kami. Dalam segala situasi Allah berperkara. Dalam segala hal, Bapa, saat ini lawat semua jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kami yang ada di tempat ini, terima kasih Bapa. Saatnya kami akan siapkan hati kami. Kami rindu firman-Mu ya Tuhan. Beri kami kehausan Roh Kudus akan setiap firman-Mu dalam hidup kami. Hanya firman-Mu yang akan menyegarkan jiwa kami di hari-hari ini. Memuaskan hati kami, mengenyangkan kami, membaharui roh kami di dalam Engkau. Hanya firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu hidup dan berkuasa, dan berjalan bersama dengan firman-Mu. Kami akan menjadi umat yang kuat dan terus bertindak, karena firman-Mu selalu yang menghidupi roh kami di dalam Engkau. Sampaikan sesuatu bagi kami pagi ini Tuhan. Pesan-Mu yang kami perlukan, kabar baik dari Tuhan, dari firman-Mu yang kami butuh pada saat-saat ini. Terima kasih Bapa, pengurapan-Mu ada atas umat-Mu di rumah mereka, ada atas kami semua. Kami mau duduk diam, kami mau terima sesuatu yang luar biasa. Firman Tuhan yang hidup, yang sanggup mengubah keadaan kami, yang sanggup mengubah hati kami, sehingga kami menjadi percaya kepada Tuhan, dan mujizat ada di dalam setiap hidup dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya, mari bersama kita katakan haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara, Bapak, Ibu, Saudara semua yang ada di rumah masing-masing. Apa kabar semuanya? Lama sudah kita tidak bertemu. Saya sering kali katakan kepada jemaat, kalau kita bertemu di pastori ada yang datang atau di jalan, aduh rasanya 2 tahun tak bertemu gitu ya. Karena biasanya hampir setiap hari ada doa pagi, setiap minggu kita ada ibadah-ibadah. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan kita masih bertemu. Ya, di dalam firman, di dalam doa, dan di dalam ibadah kita di rumah masing-masing. Puji Tuhan, tetap bersuka cita jemaat Tuhan. Mari siapkan hati kita pada saat ini untuk kita mendengar firman Tuhan. Selalu saya katakan hormati firman Allah dan bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri. Ya, jangan kurangi firman itu. Waktu kita beribadah, saya yakin sekarang itu sudah berkurang dari waktu-waktu kemarin. Jadi ketika kita dengar firman, mari dari awal kita mau dengar sampai akhir. Saudara harus tangkap sesuatu dari setiap firman yang saudara terima. Kan firman bilang, Tuhan bilang tidak ada sesuatu pun yang sia-sia, tapi dapatkan sesuatu dari setiap firman yang saudara dengar. Kalau saudara nonton film Korea, sinetron, apapun itu bisa berjam-jam di depan TV. Ya, tapi kalau pada hari-hari ini Tuhan bawa kita beribadah di rumah, kita pun juga hari ini kita mau fokus kepada firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mari di dalam Keluaran pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-25. Keluaran pasal 23 ayatnya yang ke-25. Ini pesan Tuhan bagi kita pada saat pagi hari ini. Dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-23 ayat 25 di sini berkata apa? Tetapi kamu
harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Puji Tuhan saudara ya. Dalam kitab Keluaran ini dan dalam pasal-pasal setelah ini, kalau saudara perhatikan saudara, ini banyak kali Tuhan ingatkan di sini kepada orang-orang Israel dan kepada kita. Ada satu teguran Tuhan untuk mereka juga di dalam soal beribadah ini saudara. Di sini dikatakan tadi jelas di ayatnya yang ke-25, tetapi kamu harus beribadah ya. Dikatakan ibadah ini adalah satu perintah Tuhan. Ya, satu keharusan dari Tuhan bahwa kita harus beribadah dimanapun, sekalipun harus di rumah-rumah. Ada saatnya saya bilang kita ke gereja, tapi sekarang waktunya memang kita beribadah di rumah kita masing-masing. Ya, sama seperti kita beribadah di gereja, saudara. Cuma dipindahkan tempat di rumah, saudara. Ada yang berkata kepada saya, aduh, kalau ibadah di rumah rasanya beda, ibadah di rumah rasanya nggak fokus, ibadah di rumah nggak bisa nyembah, ibadah di rumah dengar firman tuh rasa nggak nyambung gitu saudaraku ya. Tapi mari saudara, dimanapun justru di rumah waktu kita itu lebih banyak saudara. Hari-hari ini kita mau perbanyak firman, hari-hari ini isi hidup kita dengan firman. Sebab hanya umat yang mengenal Allah hari-hari ini yang akan kuat dan bertindak. Dalam kitab Daniel berkata seperti itu, dengar firman, perbanyak firman dalam setiap hidup kita. Sebab kenapa saudara? Kalau enggak kita hanya mendengar berita, kabar-kabar yang menakutkan, duka, kematian, spirit ketakutan ya, ada satu spirit kematian terus yang mengejar dalam hidup kita. Sebab itu perbanyak firman, dengar baik berita firman, kabar baik dari Tuhan. Ya kita cuman hari Minggu ibadah online. Kalau gereja-gereja yang lain itu ada ibadah tengah minggu, ada ibadah-ibadah yang lain untuk ibadah online mereka. Tapi kita Minggu ya, jemaat di rumah harus tetap berdoa dan tetap harus baca firman. Nah perhatikan baik firman. Dikatakan tadi kamu harus beribadah. Ibadah adalah satu keharusan. Dalam ayat ini ada satu jaminan. Ada satu keselamatan yang Tuhan janji di sini. Pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Dikatakan ada berkat keselamatan dalam keluarga kita, ada berkat kehidupan dan ada berkat pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dikatakan beribadahlah, harus kamu beribadah kepada Tuhan, maka Ia akan memberkati rotimu, ya, air minumanmu, berbicara tentang setiap kebutuhan kita, berbicara tentang apa yang ada di dalam hidup kita. Allah akan memberkatinya. Allah akan mengadakan satu pemeliharaan yang luar biasa sekalipun di masa sulit dan di masa yang sukar. Amin enggak saudara? Ya, itu janji Tuhan dalam hidup ini. Kenapa? Semua makanan yang kita makan di dunia ini, semua itu tidak ada lagi yang menyehatkan. Sekalipun itu mahal, sekalipun itu dikatakan organik dan lain sebagainya, dari mana asalnya saudara. Tapi sebenarnya semua itu sudah mengandung dikatakan banyak racun yang dikonsumsi oleh tubuh kita. Sebab itu Tuhan tahu. Makanya Allah bilang, aku yang akan berkati roti makananmu dan air minumanmu. Bahkan dia katakan aku akan menjauhkan, dikatakan tadi, penyakit dari tengah-tengah kita. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan tuh dia akan mengambil, bukan menjauhkan ya, mengambil penyakit kita dan dia akan apa saudara ya, membuat kita dikatakan menjadi sehat. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris juga saudara ya, di situ kata ibadah dipakai kata serve, yang artinya adalah melayani. Jadi kita sekarang ini tidak melayani lagi di gereja, ya, datang di gereja setiap minggu, kita latihan, ya, kita melayani. Tapi semua pelayanan kita sama, saya bilang lewat doa dan lewat ibadah di rumah. Saat ini ketika Anda beribadah di rumah masing-masing, kata ibadah itu serve. Artinya saudara melayani dia. Seperti Maria bukan? Maria pun seperti itu. Ya, ada saatnya Tuhan pengen saat-saat ini pelayanan kita ini seperti Maria. Duduk diam, fokus, dengar firman Tuhan. Biarkan Tuhan yang berbicara kepada kita. Kita perlu sekali. Allah nggak perlu hari-hari ini seperti Marta, saudaraku ya. Tetapi seperti Maria ini.
Ingat baik, ibadah kita di rumah masing-masing sama dengan saudara melayani Tuhan. Amin. Ya, sama dengan kita melayani Tuhan. Jadi saudara perhatikan baik, ibadah, sharps, berbicara tentang pelayanan. Ya, melayani Allah yang besar dalam setiap kehidupan kita. So you shall serve. Anda beribadah saat ini, sekali lagi garis bawahi, kita sementara melayani Dia. Melayani dalam terjemahan bahasa Inggris jelas apa itu? Mengabdi, ya, menghambakan, mempertuankan. Jadi ketika kita beribadah, ya, artinya di sini beribadah, melayani, kita mengabdi, menghambakan, mempertuankan. Kepada siapa Anda mengabdi? Kepada siapa Anda layani? Siapa yang Anda layani? Kepada siapa kita mempertuankan hidup kita? Kita menghambakan. Saudara jawab masing-masing. Ya, ketika kita beribadah, dikatakan artinya kita sedang melayani. Saat ini, ya, melayani Tuhan. Artinya kita mengabdi, menghambakan, mempertuankan. Betulkah kita mengabdi kepada Tuhan itu? Ya, yang mati dan bangkit untuk kita? Betulkah kita menjadikan Dia Tuhan? Betulkah kita memperhambakan hidup kita kepada Dia? Betulkah akan hal itu, saudara? Sebab dikatakan terkutuklah orang yang lalai melayani atau melakukan pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, ibadah adalah satu pelayanan kita. Ketika saudara duduk di rumah saat ini dengar firman, saudara sedang melayani Dia seperti yang dilakukan oleh Maria ini, saudara. Pemeliharaan Tuhan luar biasa. I will take sickness away. Dikatakan kelemahanmu, penyakitmu dijauhkan daripadamu. Tidak hanya dijauhkan, dikatakan tadi, Dia mengambil dan Dia membawa. Kalau jauh itu bisa dekat lagi, tapi ini dikatakan Dia mengambil, Dia membawa. Lewat kematian Kristus kemarin, lewat kebangkitannya kita sudah ngalamin. Jesus is the pill for every ill. Dia adalah obat yang paling manis bagi semua penyakit, kelemahan apapun di dalam setiap hidup kita. Yang setuju katakan amin, saudara ya. Mari kita mau mengabdi kepada Dia. Betul-betul kita melayani Dia di hari-hari ini. Jadikan Dia Tuhan yang memperhambakan hidup kita kepada Dia. Bukan kepada dunia, bukan kepada mamon. Hari-hari ini saudara ya, orang fokus dengan COVID dan stupid ini saudaraku ya. Orang fokus dengan hal ini, orang juga fokus dengan tidak lagi dengan Tuhan ya. Ada dua kelompok. Ada yang dengan Tuhan, ada yang dengan COVID ini, ada yang dengan COVID ini, tetapi ada dengan mamon. Ya, iblis itu bukan saingan Tuhan, tetapi saingan Allah itu adalah mamon. Yang sering kali kita jadikan dia Tuhan, yang sering kali kita menjadikan dia itu kita mengabdi kepada dia. Hari ini kita diingatkan di situasi yang seperti ini, semua orang sedang membicarakan hidup makin sulit, hidup makin sukar. Baru beberapa bulan loh saudara, kejadian ini semua orang sudah berteriak, waduh gak enak begini, waduh semua berkurang, waduh bisa-bisa habis dan lain-lain sebagainya saudara. Mari saudara kita mau tetap melayani, beribadah, satu keharusan kalau kita mau mengalami jaminan Tuhan di dalam hidup kita. Jadikan dia Tuhan, jadikan dia Allah yang besar dalam hidupmu, jadikan dia Allah Immanuel, jadikan dia Allah El Shaddai. Selama masih kita diberi waktu beribadah di rumah-rumah kita masing-masing, jangan kurangi waktu-waktu kita beribadah. Saya katakan ya, jangan kurangi waktu kita untuk terima firman, jangan saudara. Di dunia ini dimanapun, sampai ke pelosok manapun kita melihat hari-hari ini terjadi satu kegerakan yang luar biasa. Di sisi lain orang makin sulit hidup ini, tapi di sisi lain saudara ada satu kegerakan doa yang luar biasa, praise and worship. Seolah-olah saya merasa Tuhan betul bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sekalipun kita gak bisa tutup mata saudara dengan apa yang kita melihat hari-hari ini. Apapun status orang saya melihat, apakah dia petinggi, apakah dia orang hebat, dia orang kaya, dia punya posisi yang luar biasa, dia polisi kah, dia tentara kah, dia anggota apakah. Saya melihat semua lidah mengaku dia Kristus Tuhan, lutut bertelut memuji dan menyembah. Bangsa ini penuh dengan kemuliaan Allah. Itu menjadi doa dan iman kita kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sekarang waktunya dan kesempatan. Apa yang Anda lihat hari-hari ini di usaha, di pekerjaan kita? Selalu kita bertemu dengan orang, kita melihat segala sesuatu. Wah, sekarang sepi.
Banyak yang telepon, banyak yang WA, ya, banyak yang curhat, bantu doa, saudara ya, supaya semua cepat pulih, semua cepat beres. Apa yang saudara lihat di sini? Ya, Tuhan bilang, orang benar akan hidup hari-hari ini bukan dengan apa yang kita lihat dengan mata. Aktifkan mata ketigamu itu loh, mata imanmu, ya, miliki imannya Allah. Amin. Ya, melihat apa yang Tuhan lihat. Kalau kita cuma berjalan dengan mata kita, betul semua kita akan khawatir. Kita akan mengalami kesusahan yang luar biasa. Kita lihat kesusahan, omset mulai menurun, saudara. Ya, orang-orang mulai tidak bisa lagi katanya berdoa, nggak bisa lagi mendeklarasikan firman. Tapi semua yang diomongin atau sulit dan sukarnya semua ini, ketika kita melihat dengan mata kita, itu yang akan kita temukan. Tapi ketika kita memandang, kita melihat dengan cara pandangnya Tuhan. Ini yang seringkali saya katakan, open the eyes of my heart Lord. Ada lagunya kan? Gimana pujiannya? Sama-sama kita katakan, masih ingat? Open the eyes of my heart Lord. Oh my heart Lord, open the eyes of my heart. I want to see you, I want to see you. Open the eyes of my heart Lord, open the eyes of my heart. I want to see you, I want to see you. Kita disuruh mata rohani kita dibuka untuk melihat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bukan melihat berita, kabar, saudara ya. Keadaan yang di depan mata kita ini, saudara, semua siapapun, pendeta pun, hamba Tuhan, saya nggak munafik, saudara. Ada kekhawatiran, ada kegetiran, ada ketakutan, saudara. Di dalam segala hal, tapi belajar untuk melihat apa yang Tuhan lihat untuk kita. Jangan hanya kita terfokus kepada virus ini, kesusahan ini. Saudara tahu kejadian-kejadian sekarang ini, saudara ya, semua ada positif negatifnya. Positifnya kita melihat bahwa situasi sekarang ini menampi kita. COVID-19 ini menampi kita. Inilah tahun-tahun, orang berkata tahun-tahun kegoncangan, saudaraku ya. Seolah-olah kita ditampi, digoncang. Benar-benar saudara dipilih, dilihat. Mana yang setia, mana yang bertahan, yang mana yang memiliki iman, yang mana menjadi pengikut Kristus yang sejati, yang mana yang menjadikan Tuhan itu Tuhannya, atau dunia, atau harta, atau sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Kita ada di tahun-tahun kegoncangan. Banyak orang berkata seperti itu. Tapi lihat sesuatu yang baik, lihat sesuatu hal yang positif, bahwa Allah sedang membangunkan kita. Yang setuju katakan amin. Di sini ada satu alarm kerajaan Allah. Jadi harus apa? Wake up call, saudara ya. Kita harus bangun. Saudara ingat satu pengalaman di Getsemani. Kemarin kita diingatkan. Ketika Yesus ada di situasi yang genting, dia harus mati, dia harus disalib. Dia cuma minta murid-muridnya, ayo berdoa. Ya, nggak lama doa Yesus pada saat itu. Sebentar aja mereka harus duduk berlutut dan berdoa. Dia saja, Tuhan tidak bisa jauh dari doa. Dia harus berdoa. Apa yang dia temukan kepada murid-muridnya? Apakah mereka berdoa? Apakah mereka beribadah? Apa mereka taat dengan apa yang Tuhan suruh? Padahal itu udah harus mengalami satu situasi yang gelapnya luar biasa. Ya, mendekati kepada kematian Kristus. Tetapi mereka tidak mau berdoa. Malah yang Tuhan dapatkan mereka tidur. Sebab itu gereja Tuhan hari-hari ini harus digoncang. Ya, supaya kita harus bangun, wake up call. Semua hamba Tuhan akan berkata yang seperti ini. Kenapa? Tujuan kita surga loh. Tujuan kita kerajaan Allah. Hadiah kita, saya katakan di jemaat, bukan kipas angin, saudara. Bukan kompor gas. Sesuatu yang tidak abadi yang ada dari dunia ini. Kerajaan Allah. Jadi Tuhan mau kalau kita mau ikut dia, benar-benar kita harus jadi pengikut Kristus yang sejati. Dalam setiap gereja mengalami kegoncangan, keluarga-keluarga. Kenapa? Allah ingin membangkitkan satu generasi. Generasi Yosua, bukan
generasi Musa. Kalau Musa, mereka pengen melihat dulu baru mereka percaya. Tapi generasi Yosua adalah satu generasi yang belum melihat seperti Kaleb dan Yosua. Tapi mereka melihat musuh dan masalah yang ada di depan mata mereka itu seperti belalang. Sesuatu hal yang kecil, sesuatu hal yang gampang dihancurkan. Itu yang harus kita lihat di hari-hari ini. Jika hari ini Anda dan saya masih ada, artinya Allah belum selesai dengan hidup kita. Yang setuju katakan amin. Memang di kayu salib dia sudah berkata, tetelestai, semua sudah selesai. Dia sudah selamatkan kita, mau tidak bisa menahan dia. Oke, tapi kita masih hidup di dunia ini. Ayub bilang orang hidup akan bergumul, orang hidup akan bergulat dalam hidup ini. Ya, ada keselamatan yang kita harus kerjakan setiap hari. Jadi belum selesai, kita belum sampai pada destininya. Percaya saudara kepada firman Tuhan. Ingat baik, dunia ini sementara berlalu dan lenyap. Itu seringkali saya katakan kepada jemaat. Dengan semua keindahan dan keinginannya dan semua kita yang ada di dalamnya. Jadi saudara harus tahu, semua yang ada dalam hidup ini semua akan digoncang ganjing. Tapi saudara harus tahu hidup kita ini siapa sih? Kita tadi dikatakan beribadah, hanya orang-orang yang membawa penyembahan, orang-orang yang melayani. Dia yang menjadi tuan, saudara. Saudara bukan ownership apapun hebatnya saudara hari ini. Apa yang kau miliki sekarang? Semua yang kita punya, kita bukan ownership, harus paham baik itu. Kita hanya steward, ya, hanya dipercayakan untuk mengelola. Sampai kapan saudara sehat? Ya, sampai kapan saudara kuat? Saya katakan, sampai kapan saudara bisa bekerja? Sampai kapan umur saudara ada? Sampai kapan? Semua manusia ada waktu deadline-nya. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Ada jatuh temponya. Ada limit hidup kita. Sebab itu hari-hari ini kita mau lebih takut kepada Tuhan. Kenapa orang lebih takut kepada situasi? Orang lebih takut gak makan nanti. Orang lebih takut nanti miskin. Orang lebih takut nanti susah. Dan mengalami segala sesuatu. Hari-hari ini mari. Berdoa itu baik. Meminta itu baik. Tapi berserah itu lebih baik. Seperti Bapa berkata. Kalau boleh cawan ini lalu, tapi biarlah kehendak Bapa yang jadi. Mari saudara berdoa kepada Tuhan. Kita cuma bisa memohon ampun, minta belas kasihan Tuhan dalam hidup ini. Dalam 2 Samuel pasal 24 ayat 15. Di situ ada satu kisah, ada penyakit sampar besar bagi orang Israel. Bayangkan saudara, dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan Tuhan. Dan 70.000 orang mati dalam satu hari. Dari Dan sampai Beersheba. Kota besar. Dari utara ke selatan. Dan satu saat dikatakan, satu ketika malaikat itu datang. Malaikat mendatangkan ya satu kemusnahan atau maut dengan pedang yang terancung. Satu hari habis 70.000 orang. Lihat baik, Daud saat itu ada di tengah-tengah mereka. Dan Daud berdiri. Dan Daud berteriak dan berkata kepada Tuhan, kami berdosa. Sadar dia. Kita bagaimana keadaan sekarang? Sadar enggak? Apa kita tetap berkata kita orang benar? Apakah kita tetap berkata mempertahankan segala sesuatu maunya kita gitu saudara. Daud bilang, aku orang berdosa. Ketika tulah itu datang, roh maut itu datang, Daud langsung berkata, Tuhan ampuni kami. Saya berdosa. Dia langsung melihat kepada dirinya, bukan orang lain. Saya lebih baik, dia lebih betul. Tidak, saya katakan ya. Tetapi Daud bilang, saya orang berdosa. Saat itu ketika malaikat pemusnah itu membawa pedang dengan satu tulah ini tiba di Yerusalem, the city of peace, ya, di satu pengirikan Arauna, dikatakan seperti itu. Tiba-tiba suara Tuhan berkata kepada malaikat itu, cukup, turunkan pedangmu. Ini yang menjadi doa kita. Ini yang kita sedang tunggu. Tuhan berkata kepada tulah di dunia ini, cukup. Yang setuju katakan amin. Ya, cukup semua tulah pemusnahan, ya, maut, kematian. Ini Tuhan katakan kepada malaikat pada saat itu berhenti di Yerusalem. Tiba di Yerusalem. Tuhan bilang, turunkan pedangmu. Kenapa di kota ini? Ya, kenapa di kota ini? Tentunya ada sebuah reason dan alasan. Wabah ini bisa selesai di Yerusalem.
Baru sepertiga yang dikerjakan oleh malaikat itu, tulah itu sudah berhenti. Ini yang menjadi doa kita. Saya katakan kerinduan kita. Sampai Tuhan berkata cukup, ini yang kita minta ya. Cukup, tulah ini berhenti sampai di sini. Sekalipun banyak kabar yang menakutkan kita, saudaraku. Sampai kapan berhenti, tapi kita melihat ya, doa orang benar sangat besar kuasanya. Ini setuju, katakan amin. Iya, sampai Tuhan berkata cukup. Kenapa? Sekali lagi ada Daud ternyata di sana. Ada Daud, saudara. Tuhan mencari Daud di tengah bangsa ini yang setuju, katakan amin. Di dunia ini orang-orang yang mau berdiri, berdoa, sadar, memohon ampun. Segera datang pesan Tuhan kepada Daud di Arauna, pergi kepada Arauna, saudara. Untuk apa? Bangun mesbah di situ. Secepat itu Daud langsung pergi ke tempat pengirikan itu. Dia cari bertemu dengan Arauna ini, saudara. Dia bilang, aku mau beli tanah di sini. Kasih aku tanah. Aku mau buat mesbah. Aku mau dirikan mesbah di sini. Lalu Arauna berkata, oh silakan. Semua yang ada di tempat ini silakan kamu pakai, free. Ambil saja. Kalau memang itu yang terbaik untuk dipakai. Daud bilang apa? Saya nggak mau gratis. Saya nggak mau free. Kenapa? Daud tahu sesuatu yang dikorbankan kepada Tuhan itu ada harga yang harus kita bayar. Gereja Tuhan, anak Tuhan, jemaat Tuhan, kita harus tahu hari-hari ini ada harga yang harus kita bayar. Daud bilang, aku gak mau, ya Tuhan terlalu baik, ajaib, ada harga yang harus aku bayar untuk aku korbankan dan aku untuk buat sesuatu untuk Tuhan. Ya, nah ini saudara, kita melihat di sini dan saudara tahu, ketika Daud singkat cerita membangun dan mendirikan mesbah di situ, korban yang dinaikkan di situ, maka tulah itu pada saat itu juga berhenti. Yang setuju katakan amin. Allah mencari Daud di kota ini, saudaraku ya. Orang-orang yang mau bayar harga. Ada 9 orang pemuda hidup di salah satu kota. Kota ini sudah akan mengalami kematian. Semua tidak ada lagi yang baik. Sepi seperti kota mati, mengerikan. Jangan sampai kota kita menjadi seperti itu. Tidak ada kabar dan tidak ada berita baik lagi. Kematian. 9 orang anak muda berinisiatif. Ayo, siapa lagi yang akan berdoa untuk kota ini? Siapa lagi yang akan berdiri? Mereka pakai satu tempat loteng yang tinggi di satu rumah yang kosong. Selama 1 minggu mereka berdoa terus, memohon ampun kepada Tuhan. Berdiri ya. Seolah-olah mereka berkata bahwa Tuhan, lihat kami gitu, pandang kami. Seperti Daud yang berdiri atas nama umat Israel pada waktu itu. 9 orang pria ini, orang-orang muda ini dengan satu roh yang luar biasa, saudara. Mereka tidak mau lihat di luar keadaan apa yang terjadi, tapi mereka bertahan selama 1 minggu, berdoa terus, bergumul. Mereka mengalang, berdoa, mengikat, menolak setiap orang-orang kuat, penguasa di udara. Mereka berperang secara roh. Sekarang udah waktunya, saudaraku ya. Seperti itu terus menerus mereka melakukan itu. Hari pertama tidak ada perubahan. Hari kedua tidak ada perubahan. Hari ketiga semakin menakutkan. Hari keempat menakutkan. Memasuki hari ketujuh mereka mulai mendengar motor, mobil, kendaraan, klakson mulai berbunyi di kota itu, saudara. Mereka melihat orang mulai jual-jual koran, saudara ya. Mobil-mobil yang bawa sayur, makanan. Kota ini ternyata mulai mengalami pemulihan. Yang setuju katakan amin, saudara. Mulai dipulihkan oleh Allah di dalam segala hal. Dan singkat cerita sampai hari ini kota itu ada, dipulihkan menjadi kota berkat lewat 9 orang anak muda ini yang mau menjadi seperti Daud dan berdiri dan menyelamatkan kota itu. Begitu juga dengan kita, gereja Tuhan. Ya, hari-hari ini apa yang kita buat sekarang, saudara, itu penting, jangan pikir tidak penting. Mari kita berdoa, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Saya katakan tadi, perhatikan firman. Ini adalah alarm bagi kita. Gak usah lihat pergumulan, persoalan kenapa itu membuat kita khawatir. Ya, akhirnya kecillah kekuatan kita, saudara. Tapi dengar baik, apa yang Tuhan mau hari-hari ini, kita mohon ampun kepada Tuhan. Jangan keraskan hati kita dengan banyak alasan. Masih banyak orang sampai hari ini saya melihat masih berbantah-bantah dengan Tuhan. Masih berdali-dali, saudara ya, dengan Tuhan. Tidak ada cara lain, saudara. Jangan keraskan hati kita. Kalau apa yang kita dengar sekarang gak tahu besok lusa saya dan saudara masih ada atau tidak. Sebelum terlambat. Ada banyak orang yang saya dengar, wah terlambat. Suami saya udah meninggal. Dia tidak tahu, wah terlambat.
mertua saya. Wah, terlambat. Saya mendengar kesaksian di ICU. Dia diingatkan, benci kepada istrinya. Pendetanya berkata, hari ini juga dia mau damaikan, pertemukan, maafin, gak usah, nanti saja, masih ada waktu. 1 jam setelah itu dia meninggal. Ya, jangan buang-buang waktu. Kesempatan kita mepet sekali. Apa yang Tuhan taruh di hatimu sekarang, jangan keraskan hatimu. Tapi mari kita mau berubah dari segala cara dalam hidup kita. Dan kita mau cari Tuhan hari-hari ini dengan sungguh-sungguh, lebih lagi dengan sungguh-sungguh. Banyak yang bertanya kepada saya ya, sampai tadi malam saudara, dalam WA ya, banyak yang bertanya, Bu ini gimana, apakah ini udah zaman antikris? Pengangkatan kah? Apakah ini udah aniaya besar kah? Dari dulu udah dengar 10 tahun orang bilang, oh belum, ini baru awalnya, ini baru permulaannya. Saudara, apapun alasannya, caranya Tuhan seperti apa, semua sudah dinubuatkan, kita siapkan diri kita saudara. Kita gak tahu nanti malam terjadi pengangkatan, gak tahu. Kita gak tahu besok kita dipanggil Tuhan, kita gak tahu lusa Tuhan datang, kita nggak tahu saudara. Tetapi kita harus siapkan diri kita sejak dari sekarang ini saudara ya. Sejak dari sekarang ini kita nggak tahu maybe kapan waktunya, waktu Tuhan. Saudara, peristiwa ini, virus-virus yang terjadi ini memang sekarang lagi marak kan. Berita-berita kabar kemarin YouTube di mana-mana, wah semua kita dikirimin berita-berita itu. Ya kita perhatikan baik, ada apa di situ saudara ya. Satu virus ini sebenarnya sudah dicatat, dikatakan di salah satu buku oleh Dean Dicknox di 1981. Itu sudah ditulis, sudah diceritakan tentang adanya virus ini. Ada satu laboratorium di luar dari kota Wuhan. Jelas banget saudara ya. Ini orang bilang percaya gak percaya, masa sih gitu saudara ya. Sedang dikembangkan satu virus untuk membunuh manusia. Dan di situ buku itu jelas bilang pada tahun 2020 akan terjadi. Wih, gak main-main ya. Satu buku iluminatif, antikris. Itu sudah tertulis. Saya tidak akan berbicara tentang antikris di sini, tetapi banyak yang bertanya tentang hal ini, saudaraku ya. Dan di situ dikatakan ada prajurit Amerika yang menemukan rekaman itu tentang virus ini. Ya, orang bingung ini yang mana yang benar. Udah percaya kepada firman. Ya, kalau memang semua itu tergenapi ya, yes, Yesus akan segera datang. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Sebab itu kita dipersiapkan dulu sekarang. Tuhan gak mau ada seorang pun yang binasa saudara ya. Allah mau keluarga-keluarga kita dipersiapkan. Yosua sempat berkata kepada Israel, jika kamu anggap baik untuk beribadah, untuk melayani, untuk setia, menjadikan dia Tuhan di atas segala Tuhan dalam hidupmu, ya terserah kamu mau pilih yang mana. Kamu mau pergi ke sungai Efrat, ke tempat nenek moyangmu itu beribadah dan menyembah di sana, atau kepada Allah orang Amori di mana negeri yang kamu diami ini, terserah, kata Yosua. Tapi aku dan keluargaku, biar doa, janji, komitmen ini buat keluarga-keluarga yang ada di rumah, saudara. Ini pun menjadi kerinduan kita. Aku dan keluarga dan seisi rumahku, yang setuju katakan amin. Kita akan tetap beribadah kepada Tuhan, ya. Kita tahu virus ini bukan tiba-tiba, ya, bukan tiba-tiba langsung ada gitu saudaraku ya. Dari 2015, ini perhatikan baik, dari 2015 ternyata lagi si Bill Gates ini udah ngomong saudaraku ya. Ada virus, bahkan dia udah buat seminar, dia buat kampanye, bahkan dia sudah gambarkan. Namanya apa? Corona, ya, berbentuk bulat dan ada runcing-runcingnya gambar seperti itu. Saudara, jelas dari 2015. Wah, luar biasa saudara ya. Dan dia bilang ada 10 juta orang yang akan mati untuk seluruh dunia. Makanya dia bilang harus divaksin. Ya, dia udah buat pabriknya. Dan seluruh dunia dikatakan harus memakai chips. Coba saudara lihat di YouTube, saudara lihat kisah ini. Ya, supaya dia bilang kalau ada yang sakit, kalau ada yang demam, waduh. Ya, ini nyata banget gitu saudara. Artinya
Kenapa? Antikris sudah di depan pintu. Amin, saudara. Waktunya kita bersiap. Orang yang cancer mati 1 juta loh. Gak ada yang ribut tuh. Gak ada yang ribut dalam waktu 2 bulan. Tapi virus ini membawa 14.000 kematian. Semua gereja harus disegel. Gak boleh orang beribadah. Negara-negara dibuat bangkrut dalam sekejap. Tujuan meminjam utang. Alarm. Wake up call. Lihat. Lihat. Saya katakan tadi, malamkah? Besokkah? Lusakah? Kapankah? Kita nggak tahu. Tuhan banyak cara untuk melakukan, untuk berbicara kepada kita. Peka hari-hari ini anak-anak Tuhan. Jangan sibuk dengan apa yang ada dalam hidupmu. Makin susah dengan apa yang hidupmu. Harus bangkit hari-hari ini. Stop untuk kita saling, saya katakan dari kemarin, menyerang, menyalahkan atau apapun. Satu bagian kita, mari kita mau senangkan Tuhan. Amin, saudara. Senangkan Tuhan, memohon ampun. Yang terakhir, bagus kita bersih-bersih. Banyak orang, wih saya lebih bersih sekarang, lebih sehat dan lain sebagainya. Cuci tangan gitu ya. Kita semua disuruh bersih rumah, beberes, keramas. Sampai ada yang bilang saya sampai masuk angin 1 hari bisa 10 kali mandi. Saking karena trauma, supaya takut mati gara-gara virus ini, saudaraku ya. Tapi satu hal yang sering kali kita lupa, saudara, yang Tuhan mau. Hati kita Tuhan pengen juga dibersihkan. Yang setuju katakan amin. Ya, pikiran kita perlu dibersihkan, telinga kita perlu dibersihkan, rumah hidup kita, bait Allah ini juga perlu dibersihkan, saudara. Kita perlu vitamin C, 1 kuningan habis nyari itu vitamin, saudara. Kakak saya dari Jakarta bilang, ada nggak di sana mau pesen, mau titip, saudara. Jangan lupa, ya. Banyak orang hari-hari ini kekurangan vitamin C-nya Tuhan. Cinta Tuhan itu mulai menurun. Dia bukan lagi Tuhan kita. Dia bukan lagi Allah kita yang besar. Apa situasi sekarang? Uangkah? Mamonkah? Atau segala sesuatu yang ada dalam hidup ini? Mari perbanyak vitamin C. Cintai Tuhan dengan luar biasa. Sekarang waktunya kita general check up dengan Tuhan. Vitamin praise and worship. Harus, jangan cuma bersih-bersih tangan, bersih-bersih rumah, itu harus. Gak usah diajarin, itu udah kudu. Bahasa Spanyol bilang harus ya. Tetapi perhatikan baik, hari-hari ini kita perlu mengejar apa yang ilahi. Berjalan dalam sign and wonder, bersinar. Dan menjadi orang yang heran, yang luar biasa, berjalan di dalam otoritasnya Tuhan. Inilah firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, tangkap sesuatu dari pesan Tuhan. Mari kita mau bersiap diri. Hari-hari ini Tuhan mau lihat siapa Tuhanmu yang sebenarnya. Siapa Allahmu yang sebenarnya dalam hidupmu. Kepada siapa engkau mengabdi, kepada siapa engkau mentuankannya. Di saat kita beribadah dan di saat kita melayani, Tuhan cuma mau lihat. Betul gak? Engkau jadikan dia Tuhan melebihi dari semua apa yang ada dalam hidup ini. Semua akan bergoncang, semua akan berlalu dalam setiap hidup ini. Mari umat Tuhan, jemaat Tuhan saling menguatkan satu dengan yang lain. Hanya doa dan firman Tuhan yang dapat memampukan kita di hari-hari ini. Tetap semangat, banyak berdoa di hari-hari ini supaya selalu Tuhan meluputkan kita di dalam setiap hidup kita untuk melewati banyak hal. Pikirkanlah yang di atas, apa yang Tuhan mau. Banyak berserah kepada Tuhan hari-hari ini. Apa yang Tuhan mau, mari kita mau lakukan kehendak Tuhan. Di masa yang sulit, di masa yang sukar ini, saudara, bukan berarti kita berhenti untuk melakukan ibadah dan kehendak Allah. Enggak, justru kita perbanyak itu. Sebab itu yang akan menyelamatkan setiap hidup kita. Mari sama-sama jemaat Tuhan, ya selalu kita mau bersyukur kepada Tuhan. Punya mata iman yang selalu melihat sesuatu yang jauh ke depan, bahwa ada yang ingin Tuhan kerjakan dan buat bagi kita gereja Tuhan di hari-hari ini. Buka telinga kita untuk mendengar, ya ada bunyi sangkakala, ada satu warning, wake up call untuk kita mendengar sesuatu pesan Tuhan lebih banyak di hari-hari ini. Mari saudara, sebelum kita tutup ibadah kita pada saat ini, kalau bunyi sangkakala itu datang dalam hidup kita, apakah nama kita ada di sana? Ini yang kita harus persiapkan sejak dari sekarang. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ayo. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan dan naikkan pujian ini. Katakan kepada jiwa kita, kepada diri kita, pada keluarga kita. Haleluya. Selalu memuji Tuhan. Praise the Lord. Selalu meninggikan Tuhan. Rumah-rumah kita biarlah penuh dengan kemuliaan Allah. Praise the Lord. Kota kita
Penuhi. Haleluya. Praise the Lord. Dengan praise the Lord. Puji Tuhan selalu. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Sekali lagi. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Sekali lagi. Haleluya. Praise the Lord. Pujilah Tuhan dalam segala waktu. Pujilah Tuhan dalam setiap masa. Pujilah Tuhan selalu dalam setiap rumah-rumah kita. Amin. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Zaman ini lalu pada hari kiamat. Amin. Bila sangkakala Allah terdengar, Dengar baik suara Tuhan. bila Dengar Tuhan, orang pesan yang Tuhan. terselamat berkeliling tatanya, bila namaku dipanggil Tuhan, Bila bunyi, bunyi 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 sangkakala, dengar, bila bunyi dengar suara Tuhan itu atas hidup kita. Amin. bila bunyi 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 sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Bila zaman ini lalu, hari Tuhan akan datang. Semua akan berlalu. Semua akan berakhir. Semua akan habis lenyap dalam hidup ini. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita katakan. Bila bunyi suara itu, bunyi 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 sangkakala, bila bunyi 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 sangkakala, bila bunyi 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 sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. kalau bunyi sangkakala. Amin Tuhan. Pastikan kita orang-orang yang sudah diselamatkan oleh darah anak domba Allah itu. Sehingga kalau bunyi sangkakala itu ada dan terdengar, nama kita ada di dalamnya. Sekali lagi, kalau bunyi ya Tuhan, siapkan dirimu, bangun gereja Tuhan, harus bangkit, go and pray, terus berdoa, terus berharap, jadikan dia Tuhan, jadikan dia Tuhan dalam hidupmu, beribadah dengan setia, layani Tuhan, supaya apabila dia datang, dia temukan kita setia di lampu. Amin, amin, amin Tuhan. Yes Tuhan, Engkau menulis setiap nama kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau yang sudah memeteraikan kami dengan darah-Mu. Ada tanda milik-Mu dalam hidup kami. Selamatkan kami Tuhan. Dengan iman, kalau bunyi sangkakala, aku ada Tuhan. Dengan iman katakan, kalau bunyi sangkakala, keluarga-keluarga kami ada Tuhan. Ku ada, mari beri sorak bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Roh Kudus beri kami kekuatan. Roh Kudus hibur kami. Engkau memeluk kami semua jemaat-jemaat-Mu. Kami perlu Engkau. Selalu Tuhan Engkau memegang tangan hidup kami. Engkau ada di depan kami. Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Ada perjanjian-Mu bagi bangsa ini, bagi kota, bagi umat-Mu dalam setiap hidup kami. Darah itu
yang berkuasa untuk mengampuni dan menyelamatkan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah matamu selalu tertuju pada kami Tuhan, di bangsa kami, di kota ini. Ada belas kasihan Tuhan. Kami mau berdiri seperti Daud Tuhan, memohon ampun kepadamu. Biar kau temukan itu di dalam setiap keluarga-keluarga kami. Daud yang ada di hari-hari ini terus membawa doa, terus membayar harga pujian kami kepada Tuhan sampai kapanpun. Terus kami beribadah, terus kami melayani Engkau ya Tuhan. Pagar tembok yang berapi selalu mengelilingi kami oleh kuasa-Mu Tuhan, menjagai dan melindungi dalam setiap hidup kami. Kami diluputkan jika kami beribadah. Tuhan berkata, maka semua berkat keselamatan, kehidupan, pemeliharaan, penjagaan sempurna ada atas keluarga-keluarga kami semua. Penyakit Engkau sudah ambil, penyakit Engkau sudah bawa, dan Engkau luputkan kami. Kami mengalami kemenangan Tuhan. Jemaat Tuhan, jika Engkau baik-baik memperhatikan setiap firman yang Kau terima pada saat ini, janji Tuhan tidak pernah berubah. Keluargamu diselamatkan oleh Tuhan. Allah jamin penuh suami istri, anak cucumu perkasa di muka bumi. Dia tetap menggendong kalian, dia tetap membawa, memimpin dan menuntun, sehingga keluarga-keluargamu menjadi generasi keluarga kesaksian yang akan menceritakan tentang betapa besarnya dan dahsyatnya Tuhan kita. Usahamu, apapun pekerjaanmu hari-hari ini, kami tidak melihat kepada apa yang ada di depan mata kami. Banyak kesusahan mungkin, tapi kami melihat Allah yang besar. Kami melihat Allah yang memberi upah. Kami melihat Allah yang memberkati kami. Kami melihat Allah yang menyediakan yang terbaik. Di masa yang sulit pun Yusuf diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kami pun anak-anakmu, umatmu, gereja, jemaat GPD Efrata Kuningan akan mengalami kelimpahan di masa-masa yang sulit dan sukar. Asal kami datang merendahkan diri, memohon ampun, berdoa kepada Tuhan, maka bangsa kami akan mengalami pemulihan, kota kami akan memulai pemulihan, keluarga-keluarga kami akan mengalami pemulihan, gereja kami akan mengalami pemulihan. Kami sehat di dalam segala perkara. Terima kasih Bapa. Mari terimalah berkat Tuhan hari ini, besok, bahkan sampai Tuhan datang kembali. Kami diberkati Tuhan. Kesehatan kami, hidup kami, masa depan kami, rencana kami, keluarga kami, semua dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama kita katakan haleluya, amin. Puji Tuhan.